Oke, kita mulai ya. Baik, mudah-mudahan bisa cepat sebelum Jumatan dan selesai ya. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas farmakodinamik obat kardiovaskular, diabetes, steroid, antiinflamasi, dan juga antihistamin. Kalau kita bicara farmakodinamik, berarti kita bicara efek ya, baik efek terapi, efek samping, maupun mekanisme kerjanya, bagaimana cara kerja obat tersebut ya. Sebenarnya ada banyak ya obat kardiovaskular, cuma di sini kita fokuskan dulu di ini aja, 3 besar ini ya, karena ini yang paling penting ya dan bakal banyak terpakai. Hipertensi sama obat nyeri dada, apa namanya, sakit infak miokard. Nah, kita bicara dulu hipertensi itu apa ya? Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Hipertensi itu terbagi menjadi 2, yaitu yang esensial, yang kita nggak tahu, dan juga yang sekunder. Jadi misalnya sudah ada bawaan penyakit sebelumnya, entah kelainan di ginjal, gangguan hormon tiroid, hormon-hormon yang lain, adrenal, dan juga yang lainnya. Nah, masalahnya adalah itu hanya 10%. Kalau misalnya kita tahu penyakitnya apa yang menimbulkan hipertensi, misalnya gangguan tiroid, kita kasih obat anti tiroid, hipertensinya bisa turun. Nah, itu lebih mudah ya pendekatannya. Tapi masalahnya 90% orang dengan hipertensi kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, ini yang disebut hipertensi esensial. Nah, repotnya situ ya. Nah, cara menegakkan hipertensi itu dengan ditensi ya. Ukur darahnya minimal 2 kali. Nah, yang paling penting adalah setiap pengukuran itu lakukan minimal 3 kali dalam setiap pengukuran. Karena apa? Karena ada yang namanya white coat hipertensi kerah putih, jas putih gitu ya. Jadi pasiennya kalau ke rumah sakit itu udah deg-degan dulu gitu, udah panik dulu, udah stres dulu. Itu kan semua meningkatkan tensi gitu. Jadi yang memang harusnya sebenarnya tensi yang normal bisa tinggi gitu. Begitu juga sebaliknya masking hypertension. Masking hypertension itu saat itu dia mungkin bisa terkontrol gitu, hipertensinya normal, padahal sebenarnya dia hipertensinya tinggi, tensinya tinggi. Nah, makanya ketika ingin dilakukan pemeriksaan, kita tanyakan dulu ke pasiennya, apakah lagi habis lari-lari nggak sampai sini, habis minum kopi, atau hal-hal yang dapat meningkatkan tensi. Atau suruh istirahat dulu, suruh duduk dulu gitu ya. Sekitar 5 menit, dicek tensinya pertama, terus suruh istirahat lagi, tunggu 1-2 menit, dicek tensi kedua, tunggu 2 menit, dicek tensi ketiga. Nah, baru kita rata-rata dari ketiga hasil tensi itu. Karena penelitian hipertensi besar di Indonesia tahun kemarin itu menunjukkan bahwa rata-rata pemeriksaan tensi yang pertama itu banyak salahnya, salah interpretasinya. Biasanya yang betul itu adalah yang pemeriksaan tensi yang kedua dan yang ketiga. Nah, karena itu kalau ingin memeriksakan tensi, ini juga kalian kan nanti perawat pasti akan melakukan pemeriksaan tensi, baik di keluarga sendiri, di pasien. Itu usahakan untuk 3 kali pemeriksaan. Dan kalau dari penelitian yang tadi saya jelaskan, itu pemeriksaan tensi pertama, itu kemungkinan salahnya itu besar. Sehingga tidak bisa dipercaya. Masalahnya dalam keseharian, bahkan untuk dokter sendiri, itu biasanya periksa tensi hanya sekali saja kan. Nah, itu rawan untuk salah. Jadi minimal 2 kali. Idealnya 3 kali. Oke. Nah, ini kriterianya. Oh ya, kalau misalnya pun pas hari itu ternyata tensinya tinggi, itu jangan langsung dibilang hipertensi. Kita tunggu dulu. Ada interval hari. Misalnya 2 atau 3 hari lagi datang lagi, diperiksa lagi. Setidaknya 2 kali dalam seminggu.
Kalau misalnya hari kedua, pemeriksaan kedua itu di hari berikutnya tensinya masih tinggi, itu pun suruh lagi datang minggu depannya. Benar nggak gitu? Kalau memang benar, ya berarti memang hipertensi gitu ya. Jangan asal menjudge orang sebagai hipertensi. Nah, untuk kriterianya itu ada ini normal kan 120 sampai 80. Normal tinggi itu bahasa medisnya prehipertensi. Itu antara 120 sampai kurang dari 140 atau 80 kurang dari 90. Nah, nanti ada 106, kalau di atas 160 itu hipertensi 2. Sekarang kalau dulu cuma mentok di 2 ya, tapi sekarang sudah dibagi lagi 3 itu lebih dari 180. Nah, khusus orang tua itu ada yang unik. Dia sistoliknya tinggi, tapi diastoliknya rendah. Bisa 170 misalnya, tapi bawahnya rendah 80. Itu namanya sistolik terisolasi. Bisa dikategorikan sebagai hipertensi juga ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya mau nanya, gejala hipertensi itu apa ya? Nasrul, boleh kasih pendapat, salah nggak apa-apa. Gejala hipertensi Iya, itu apa? izin sebentar ya Bapak. Halo? Iya Bapak. Gejala hipertensi apa ya? Tahu nggak? Untuk gejala hipertensi, mungkin saya belum tahu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Loh, kok saya balik nanya. Yang lain deh, Raihana, kelas internasional, kira-kira apa gejala tensi tinggi gitu ya? Kalau orang-orang. Raihana ada di sini? Iya, Bapak izin. Kira-kira apa? Salah nggak apa-apa ya? Yang ada di masyarakat ya? Sakit kepala, Bapak. Oke, sakit kepala ya. Stefani Carolina 1A. Kira-kira ada pendapat lain nggak selain dari kepala? Oke, pusing ya Hertin Ayu ya. Ya. Boleh di chat juga nggak apa-apa. Nulis di chat, nggak harus di ini. Tadi siapa yang saya tanya ya? Saya lupa. Saya Pak. Ya, apa kira-kira? Kalau secara umum itu biasanya kalau orang-orang hipertensi itu biasanya sesak nafas sih Pak, nafasnya pendek gitu. Ya, sesak napas, pusing, nyeri dada, jantung berdebar. Pernah dengar ini nggak apa? Tengkuknya kencang gitu ya? Oh, itu berarti tensinya tinggi ya nggak? Kalau di masyarakat tengkuk sini ya punggungnya kencang terus. Oh, itu kolesterol tuh kan gitu kan? Oke. Ada yang mau menjawab? Wah, aritmia. Oke. Dimas Pramudito tahu nggak aritmia itu apa definisinya? Kalau tahu, bagus nih. Saya kasih nilai tambah nih. Nggak mau ngasih, nggak mau ini? Ya, gimana? Gangguan irama jantung atau bukan, Pak? Ya, gangguan irama jantung ya. Dimas ya. Oke, bagus. Oke, nah dari semua ini, saya lanjut ya. Sebenarnya, gejala hipertensi adalah nggak ada. Oke, jadi hampir 90% orang itu kalau dia ada hipertensi, dia tidak ada gejala. Nah, masalahnya kemudian terus muncul pertanyaan kan, nah terus yang ditulis di chat tadi disampaikan itu apa gitu kan, pusing, nyeri dada, lemas, berdebar, aritmia, apa ya macam-macam ini, itu kalau sudah ada komplikasinya. Nah, berarti sudah bahaya ya. Nah, kalau misalnya ada gejala yang nampak, pusing, tadi aritmia, nyeri dada, itu artinya itu hipertensinya sudah menyerang organ tubuh. Kalau menyerang otak jadi stroke, menyerang mata retinopati hipertensi. Retinopati hipertensi itu matanya itu merah gitu, jadi pembuluh darah mata yang di samping itu dia pecah merah. Infak miokard
sakit jantung, gagal jantung, pembuluh darah aorta tahu ya, itu pecah, gagal ginjal. Nah, hati-hati jadi kalau misalnya sudah ada hipertensi yang disertai dengan gejala, segeralah periksa ke dokter. Takutnya sudah ada komplikasinya. Nah, banyak orang yang nggak sadar kalau dirinya ternyata hipertensi. Makanya perlu adanya pemeriksaan rutin gitu. Setidaknya kan alat tensi itu kan nggak terlalu ini ya, maksudnya memang mahal sih, cuman bisa dilakukan di orang awam. Apalagi kalian sebagai perawat kan pasti punya alat tensi nantinya gitu kan. Nah, itu harus sering-sering dicek orang tua kalian, saudara-saudara gitu kan. Meskipun saya nggak ada keluhan kok. Nah, itu 90% itu justru nggak ada keluhan. Sama dengan orang kolesterol ya, kolesterol tinggi, dislipidemia. Nah, itu dia juga nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan, bahaya, justru itu sudah masuk ke komplikasi. Oke. Nah, pada kondisi apa kita memberikan obat-obatan hipertensi? Oke, pada kondisi yang tingkat 1 ini, tingkat 1, 140 sampai 160, kalau memang udah ada penyakit-penyakit ini, misalnya hipertensi dengan gagal jantung, dengan infark miokard, diabetes, stroke, gagal ginjal gitu. Ini dinamakan hipertensi emergensi. Emergensi itu apa? Itu harus segera diperiksakan ke dokter, bahkan disarankan ke rumah sakit, ke UGD untuk dirawat kalau memang ada hipertensi dengan penyakit ini, terus penyakitnya itu timbul gejala, misalnya orang yang sudah gagal jantung, terus ada hipertensi mendadak sesak gitu ya, nah itu segera ke dokter. Atau antihipertensi, obat hipertensi diberikan pada yang tingkat 2, yang tinggi ya 160, 200 per 100, tapi nggak ada penyakit peserta. Nah, itu namanya urgensi. Mendesak ya, maksudnya bukan emergensi tapi urgensi. Cuman hipertensi tingkat 2 ini tetap harus diobatin. Karena apa? Karena nanti takutnya sudah jatuh ke arah komplikasi ini. Komplikasi stroke, retinopati, infark miokard, dan yang lain-lain ini ya. Nah, jadi jangan disepelekan hipertensi itu. Sebenarnya, kalau dia baru pertama kali terdiagnosis hipertensi dan tidak ada penyakit ini ya, itu pertolongan terapi pertamanya adalah modifikasi gaya hidup. Diet rendah garam, olahraga teratur, rendah lemak, makan rendah lemak, gorengan gitu ya, terus tidur cukup, stresnya dijaga gitu ya. Cuman rata-rata kalau memang hipertensinya itu sudah mencapai tingkat 2, ini ya, lebih dari 160 atau meskipun masih 140 tapi udah ada penyakit, kita nggak bisa pakai gaya hidup saja, kita harus ditambahkan obat. Karena apa? Karena takutnya komplikasinya akan segera muncul pada kondisi yang 2 ini ya. Ini harus diingat ya, yang 2 ini. Nah, obat hipertensi ada banyak, tapi yang penting intinya ada 4 ini ya. ABCD ya. A-nya S inhibitor atau angiotensin receptor blocker, B-nya beta blocker, C calcium channel blocker, D diuretik. A-nya ini S inhibitor, yang belakangnya pril, captopril, lisinopril gitu ya. ARB itu yang belakangnya sartan, losartan, valsartan gitu. Nah, indikasinya sama, dua-duanya ini. Nah, cuman dua-duanya ini tuh nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Ini harus kalian ingat, penting sekali. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan kecacatan janin atau teratogenik. Jangan diberikan pada ibu menyusui, menurunkan fungsi ginjal bayi, dan kalau memang dia ada riwayat arteri di ginjalnya itu ada penyempitan, dan itu duanya, kan ginjal ada kanan kiri ya. Nah, kalau dua-duanya tuh ada penyempitan, jangan, tapi itu jarang ya. Yang sering kan ibu hamil dan menyusui ya. Apalagi di masa pandemi ini katanya banyak ibu hamil ya. Nah, itu harus hati-hati diberikan S inhibitor atau ARB. Nah, yang
ACE inhibitor ini sama ARB ini itu termasuk obat yang bisa diberikan di semua derajat hipertensi, misalnya derajat 1 dan 2 dan 3, dan juga diberikan pada semua penyakit penyerta, gagal jantung, infark miokard, aneurisma aorta, gagal ginjal ini ya. Jadi tipsnya ya, tips buat kalian kalau kalian bingung gitu ya, ini ada hipertensi dengan sakit apa gitu ya, asal bukan hamil ya, itu kalian bisa memilih obat ini. Cara gampangnya gitu. Pusing nih, wah tensi tinggi terus ada penyakit ini apa ya? Tadi ACE inhibitor aja dulu gitu. Itu masih boleh gitu, masih direkomendasikan. Nanti akan ada slide berikutnya ya. Pada penyakit apa aja ACE inhibitor sama ARB boleh. Nah, kalau ada pertanyaan yang mana harus diberikan duluan, yang ACE inhibitor atau yang ARB, jawabannya adalah ACE inhibitor. Karena dia efeknya, mekanisme kerjanya nanti lebih, ini nggak dijelaskan detail, tapi dia menghambat enzim angiotensin converting enzyme, sehingga dia bekerja di peningkatan bradikinin dan juga penghambatan dari angiotensin reseptor tipe 1 di tubuhnya. Jadi dia bisa menurunkan tekanan darah. Nah, efek samping ACE inhibitor yang paling sering adalah batuk kering ini. Nah, jadi kalau misalnya orang itu batuk kering dengan ACE inhibitor, baru diganti dengan KRB. Karena KRB itu dia tidak membuat batuk kering. Indikasinya semuanya sama, kontraindikasi juga sama. Ini dosis bisa dibaca aja. Terus ACE inhibitor tuh sudah banyak yang generik. ARB itu masih jarang yang generik, jadi lebih mahal untuk ARB. Jadi ya tetap direkomendasikan ACE inhibitor dulu daripada ARB. Oke. Ada yang bertanya? Ada? Kita lanjut ke beta blocker. Nah, beta blocker ini menghambat reseptor beta. Nah, kalian harus ingat reseptor beta itu ada 3 ya. Beta 1 di jantung, beta 2 di saluran napas, beta 3 di lemak dan otot. Nah, hubungannya kenapa? Beta blocker ini ada yang selektif di jantung, namanya kardioselektif, ada yang non-selektif. Non-selektif itu semuanya dihambat. Kalau yang selektif, kardioselektif, itu cuma beta 1 saja yang dihambat. Contohnya apa yang beta 1? Bisoprolol sama metoprolol. Beta blocker yang belakangnya lolol gini. Nah, non-kardioselektif itu yang paling sering adalah propanolol. Nah, efek sampingnya apa? Karena dia menghambat di saluran napas juga, maka dia bisa mempengaruhi saluran napas. Jadi tidak boleh dipakai pada orang asma, pasien asma, karena dia akan bronkokonstriksi, jadi penyempitan saluran bronkusnya. Dan juga dia akan mempengaruhi lemak dan otot. Lemak dan otot itu berperan pada proses gluconeogenesis, glikolisis gitu ya. Jadi hati-hati dalam memberikan beta blocker pada pasien diabetes. Bukan kontraindikasi absolut ya, relatif hati-hati aja. Bukan berarti nggak boleh ya. Cara kerjanya gimana? Dia menghambat persarafan simpatis di otak, sistem saraf pusat. Jadi kalau simpatisnya diturunkan, maka efek adrenergik jantung pada turun, nah, kontraktilitas sama denyut jantungnya turun, jadi tekanan darahnya turun. Kalian pernah dengar rumus tekanan darah cardiac output kali heart rate? Cardiac output kali, lupa ya. Sebentar. Oh ya, rumus tekanan darah adalah cardiac output kali systemic vascular resistant vascular system. Pernah dengar nggak rumus itu? Belum ya? Izin Pak, belum.
Ya, tekanan darah itu cardiac output kali, nanti kalian ini ya, sistem vaskular resisten apa ya bahasa Indonesia-nya, resisten vaskular, nanti cari aja. Nah, cardiac output itu rumusnya adalah denyut jantung, heart rate ya, kali stroke volume. Nah, stroke volume ini nanti ditentukan oleh afterload, preload, sama kontraktilitas. Ini fisiologi jantung ya. Nanti kalian belajar ini. Artinya, kalau cardiac output-nya itu meningkat, SVR-nya meningkat, tekanan darahnya akan meningkat. Nah, cardiac output ini itu ditentukan oleh denyut jantung. Kalau denyut jantungnya meningkat, stroke volume-nya meningkat, itu cardiac output-nya meningkat, tekanan darahnya jadi meningkat. Nah, pada beta blocker, dia menurunkan kontraktilitas sini ya. Stroke volume menurunkan heart rate-nya, denyut jantungnya di sini. Jadi cardiac output-nya turun. Nah, cardiac output-nya turun, tekanan darahnya jadi turun. Nanti kalian baca lagi ya, fisiologi jantung ya. Jadi kalau belajar farmakologi itu kita harus tahu anatomi fisiologinya, patofisiologinya gimana ya, biar nanti gampang mengingatnya. Nah, indikasi untuk beta blocker adalah hipertensi dengan penyakit jantung, angina, infark miokard, gagal jantung. Kontraindikasinya kalau denyut jantungnya rendah tadi, bradikardia, atau dijumpai bradiaritmia, gangguan irama jantung dengan denyut jantung yang menurun. Ada yang tahu denyut jantung normal tubuh berapa? Dimas tadi tahu nggak denyut jantung tubuh berapa? Izin menjawab Pak, normalnya atau gimana Pak? Denyut jantung normal manusia itu berapa sampai berapa rentangnya? Izin menjawab Pak, 60 sampai 100. Iya, 60-100 bisa, 80 sampai 120 ya. Nah, kalau misalnya di bawah 60 itu dibilang bradikardia. Di atas 120 itu bisa dibilang takikardia ya. Nah ini kalau misalnya denyut jantungnya itu di bawah 60, itu kita tidak boleh memberikan beta blocker. Dan juga khusus yang non-selektif, propranolol itu nggak boleh diberikan pada orang asma, karena takutnya dia akan mempersempit saluran napasnya. Nah, efek sampingnya karena simpatisnya menurun, denyut jantung menurun, jadi resiko bradikardia dan juga AV block. AV block ini gangguan irama pada denyut jantung yang menurun, bradiaritmia, AV block. Dan juga pada non-kardioselektif tadi, efek sampingnya ini bisa asma, bisa diabetes, tapi sekali lagi diabetes itu hanya kondisi tertentu saja boleh diberikan. Nah, yang ketiga adalah kalsium channel blocker. Di sini dia menghambat kanal kalsium di otot polos pembuluh darah dan juga jantung. Di otot pembuluh darah dan juga otot jantung. Sehingga apa? Kontraksi jantungnya menurun. Terus otot polos di pembuluh darah itu melebar, jadi dia vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Nah, ini ada dua golongan, ada dihidropiridin, yang belakangnya dipin-dipin, amlodipin, nifedipin gitu ya. Ini ya, dia kalau yang dipin-dipin ini dia fokusnya ke pembuluh darah. Jadi dia bilang vaskuloselektif. Jadi dia bekerja lebih dominan di vaskularnya. Kalau yang dihidropiridin, DHP. Kalau yang non dihidropiridin dia bekerjanya di jantung, di kardioselektif jantungnya. Jadi dia lebih fokusnya di penurunan kontraksi jantung. Kalau DHP
lebih ke vasodilatasi perifer di pembuluh darah. Harus kalian ingat ya, bedanya apa? Kalsium channel blocker yang DHP itu fokusnya di pembuluh darah. Yang non DHP itu fokusnya di jantung. DHP cuman yang belakangnya dipin, non DHP cuman 2 ini yang dipakai ya, verapamil dan diltiazem. Indikasinya ini pada diabetes, kalau beta blocker ini sebaiknya jangan diberikan diabetes. Nah, pada kalsium channel blocker ini dia diindikasikan untuk yang diabetes. Dan juga kalau tensinya nggak turun setelah dapat S inhibitor. Kontraindikasinya ini masih relatif, edema kaki, edema tungkai. Nah, khusus non-dihidropiridin ini efeknya sama dengan beta blocker, efek sampingnya. Penurunan denyut jantung. Karena apa? Karena non-dihidropiridin dia fokusnya di jantung, jadi bisa blok atrioventrikular. Di sini AV block. Efek sampingnya ini ya. Diuretik ini dibagi 3. Yang paling sering adalah thiazid, loop diuretik, furosemid, dan juga yang hemat kalium. Maksudnya hemat kalium itu dia tidak menurunkan potasium ya, atau kalium dalam darah. Ini harus dicatat. Ini digunakan pada hipertensi yang derajat ringan, yang stage 1 atau baru pertama kali digunakan. Terus juga pertama kali terdiagnosis hipertensi. Nah, diuretik ini juga sebaiknya digunakan pagi hari. Karena apa? Efek sampingnya adalah diuresis ya, miksi, buang air kecil yang berlebihan. Kasihan kalau memang dia diminumkan malam hari, terus dia terbangun-bangun terus karena ingin buang air kecil, yang ada kan jadi tidurnya jadi terganggu, tensinya jadi naik dong kalau tidurnya terganggu kan bisa tidur gitu. Nah, thiazid ini dia bekerja di tubulis distal, fungsinya menurunkan reabsorpsi natrium. Nah, karena proses penyerapan kembali natrium di ginjal itu berkurang, natrium di urinnya meningkat. Jadi di urin itu natrium banyak mengandung natrium dan klorida di urin. Nah, efeknya apa? Efeknya tubuh ada hiponatremia, hipokalemia. Hipo itu artinya rendah, hiper artinya meningkat. Natremia berarti natrium dalam darah. Jadi natrium dalam darahnya menurun. Hipokalemia penurunan ion kalium dalam darah. Hiperglikemia peningkatan gula darah, hiperlipidemia gitu. Kalau furosemid itu di lengkung Henle loop. Nah, ini dia menghambat penyerapan kembali NAK dan Cl. Jadi dia mengeluarkan air dan juga kalium dalam urin. Kalau thiazid dia hanya natrium dan klorida. Efek sampingnya ini digunakan untuk edema pada pasien-pasien yang bengkak di tungkainya ya, dan juga gagal jantung. Nah, efek sampingnya karena dia mengeluarkan air secara berlebihan, itu dia dehidrasi, dan juga karena menurunkan kalium dia hipokalemia. Nah, ada efek samping lain di telinga, ototoksik ya, bisa merusak telinga, jadi tinnitus, berdengung gitu. Nah, kalau yang hemat kalium itu yang dia paling lemah dibandingkan obat lain. Biasanya ini tidak bisa diberikan secara tunggal, dia harus dikombinasikan dengan obat lain. Nah, bedanya adalah kalau yang thiazid dan furosemid itu hipokalemia, yang spironolakton karena dia tidak mengeluarkan kalium, hemat kalium. Jadi dia efek sampingnya justru hiperkalemia. Harus diingat. Jadi yang kalau ada soal yang mana yang menyebabkan hipokalemia dan hiperkalemia, kalian bisa tahu ya yang mana ya. Beruntung ya, kuliahnya online bisa direkam ya, jadi kalian bisa tahu bocoran-bocoran soal yang nanti akan keluar ya. Nah, terus, ini yang tadi yang saya bahas ya. Jadi kan hipertensi itu sebenarnya yang berbahaya adalah kerusakan organ yang terjadi karena hipertensinya. Ada gagal jantung, infak miokard, coronary artery disease, diabetes, gagal ginjal, stroke, dan pada kehamilan. Nah, ini bisa kalian lihat semua nih. Hampir semuanya adalah S inhibitor ya. Di sini ya. Semuanya kecuali kehamilan. Konsisten dengan statement yang ini ya.
diberikan untuk semua derajat penyakit dan semua penyakit penyerta kecuali pada kehamilan. Nah, ini harus kalian ingat. Jadi, kalau kalian ngeblank gitu ya, ada pasien hipertensi dengan suatu penyakit ini, ya udah kasih S inhibitor. Tapi perawatnya ini ya, maksudnya tapi kan bisa dipertimbangkan gitu ya. Oh, si dokter ini benar nggak yang ngasih obat ini gitu ya. Nah, ini S inhibitor. Nah, baru pada kondisi khusus, misalnya beta blocker tadi, dia akan dianjurkan pada penyakit jantung. Kasih ini. Terus yang diabetes itu lebih diutamakan S inhibitor yang boleh ya. Kalau stroke itu S inhibitor diuretik. Nah, khusus pregnancy, kehamilan, itu ini nggak update ya. Yang benar adalah metildopa yang first line-nya, yang utama ya, bukan labetalol, metildopa ya. Nanti kalau yang nggak ini di kuliah ini, nanti kalian bingung kalau ada soal yang mana yang first line untuk pregnancy. Yang benar adalah metildopa ya. Oke, ada pertanyaan untuk hipertensi? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Kansa dari 1 RKI. Tadi kan pada ibu hamil diberikan, kalau nggak salah yang ini ya Pak, yang terakhir ini yang pregnancy, labetal, sama metilodopa. Nah, itu kira-kira ada efek samping nggak Pak sama kehamilannya Pak? Terima Nah, kasih. yang metildopa ya. Jadi sekarang yang dipakai adalah metildopa. Yang ini ya. Resiko kehamilannya kecil, makanya dipakai di sini ya. Bukan nggak ada ya, tapi minimal gitu ya. Dan yang penting adalah metildopa ini dia tidak menembus plasenta gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi janinnya. Kalau S inhibitor dia menembus plasenta dan bisa menyebabkan kecacatan janin, malformasi kongenital istilahnya, atau menembus plasenta dia menurunkan fungsi ginjal di bayinya gitu. Jadi nggak boleh pakai S inhibitor. Nah, yang paling aman adalah metildopa ini ya. Jadi harus diingat adalah metildopa. Aman gitu ya. Terus satu lagi kalau misalnya hipertensi kehamilan, misalnya pada eklamsia, kalau kan eklamsia, nah itu bisa diberikan magnesium sulfat ya, MgSO4 gitu. Tapi kalau sudah ada indikasi preeklamsia atau eklamsia. Kira-kira Hansa terjawab? Ya, baik Pak. Sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin silakan. bertanya. Kalau untuk yang pengguna amlodipin kan ada yang biasanya setiap hari itu diminum gitu ya Pak ya, untuk terapi. Nah itu kalau misalnya minum amlodipin disertai dengan obat yang lain, misalnya kayak ada gejala pilek, terus minum obat yang lain, obat pilek gitu, atau lagi batuk, minum obat batuk itu nggak apa-apa atau gimana tuh Pak? Terima kasih. Nah, ya. Nah itu kontradiksi ya, maksudnya amlodipin itu kan dia menurunkan tekanan darah, tapi efek samping obat pilek misalnya efedrin itu nanti kan ada efedrin itu dia dapat meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian baca di label obat, biasa kan untuk membaca label obat ya, di obat pilek itu biasanya hati-hati pada orang dengan tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Nah, jadi solusi pertama adalah apakah memang istirahat yang cukup, misalnya minum jeruk gitu ya, itu bisa untuk mengobati lah. Itu kan sebenarnya pilek itu kan lebih misalnya influenza gitu kan. Influenza itu kan virus, sama dengan COVID kan. Itu kan self-limiting disease, sesuatu yang sebenarnya dia akan sembuh kalau daya tahan imunnya membaik gitu. Sedangkan obat pilek itu dia hanya bersifat simptomatis, hanya meringankan gejala saja. Jadi kalau memang tidak ada masalah untuk obat pilek itu diminum nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada hipertensi, hati-hati untuk meminumnya gitu ya, karena takutnya dia akan mempengaruhi kerja dari amlodipinnya itu.
Tapi kalau memang dirasa memang flu-nya berat sekali, ya sudah nggak apa-apa diminumkan. Kan sudah minum amlodipin, ya paling naiknya nggak terlalu naik gitu ya. Tapi harus sering dimonitoring, cek tensinya. Tinggi banget nggak gitu, takutnya mempengaruhi itu. Kira-kira terjawab, Pak Risa? Iya Pak, terjawab. Terima kasih Pak. Yang benar nih terjawab. Kok kayaknya nggak kurang puas? Gak apa kalau mau nanya lagi. Mau nanya lagi deh Pak sekalian. Boleh. Biasanya kalau misalnya hipertensi itu suka nyebabin ini nggak sih Pak? Apa penyakit bawaan lain kayak vertigo gitu Pak? Iya nggak sih Pak? Ya, bisa banget hipertensi. Nah, tadi hipertensi itu bisa ada bawaan lain, misalnya vertigo, terus ya ekstrimnya ini ya sampai stroke apa. Nah, makanya hati-hati kalau memang hipertensi itu sudah ada gejala, satu, ini ya, hipertensinya sudah ada gejala, sudah ada penyakit ini atau gejala, atau hipertensinya itu tensinya tinggi sekali, itu disarankan untuk periksa ke dokter untuk mendapatkan obat hipertensi ini gitu. Takutnya itu adalah suatu tanda-tanda dari komplikasi ini gitu. Itu kan harus dianalisa lebih lanjut ya, bisa diperiksa apanya gitu. Gimana, Tarisa? Mau nanya lagi? Terima kasih. Itu kalau misalnya kena vertigo setelah hipertensi terus kena vertigo itu yang diserang itu apanya ya Pak ya? Otaknya kan, jadi apa namanya, tensinya meningkat, terus kan pembuluh darah di otaknya itu kan apa namanya tekanannya tinggi kan. Nah, takutnya vertigo itu tanda-tanda dari pecahnya pembuluh darah di situ. Gitu. Cuman bisa saja vertigo itu dia tidak ada kaitannya sama hipertensi. Nah, taunya dari mana ada hubungannya atau enggak sama hipertensi, ya diperiksa ke dokter gitu. Ya, untuk memastikan ya mudah-mudahan vertigonya memang nggak ada hubungannya sama hipertensi ya, dan itu vertigo ringan ya. Nah, cuman kan yang kita khawatirkan kan kalau memang sudah ada hipertensi, terus ada vertigo, takutnya ada hubungannya, dan itu adalah suatu tanda dari gejala penyakit ini ya. Oke, Tarisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke anti angina dan anti koagulan ya. Jadi ini semua adalah penyakit infak miokard. Nah, infak miokard ini salah satu tandanya adalah nyeri dada. Nah, untuk mengobati nyeri dada itu kita kasih anti angina. Nah, anti koagulan itu untuk penyumbatan pembuluh darah ini. Jadi gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu terjadi penyempitan pembuluh darah gini. Jadi ada ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen di jantung. Jadi oksigen jantung itu kan jantung itu kan butuh oksigen. Nah, terus suplai oksigennya berkurang. Kenapa? Karena ada penyempitan pembuluh darah koroner di sini ya. Arteri koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantungnya. Nah, istilahnya kalau nyiram tanaman, terus selangnya dijepit gini ya. Nah, ini kan alirannya akan berkurang gitu. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya supaya ditambah gitu. Ditambah gimana? Ini si jepitannya ini dilepas gitu kan. Sumbatannya dilepas. Jadi kok sumbatannya dilepas, sumbatannya dihilangkan, alirannya bisa lancar kan, aliran darah ke jantung. Caranya apa? Dengan pemberian antikoagulan nih. Untuk menghilangkan ini plaknya ini ya, sumbatan pembuluh darah ini pakai antikoagulan. Terus bisa juga pembuluh darahnya ini diameternya dilebarkan, nggak jadi sempit dengan pemberian anti angina. Nah, atau suplainya ditingkatkan atau kebutuhan oksigen yang diturunkan dengan pemberian anti angina, beta blocker sama kalsium channel blocker. Nah, ini arteriosklerosis. Jadi penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Jadi suplai oksigen di jantungnya menurun sehingga jantung kekurangan oksigen atau yang dinamakan iskemia. Nah, iskemia ini dia akan nimbul manifestasi adalah angina atau chest pain atau nyeri dada di sini. Nah, ini khas ya, khas Levin sign. Levin, vokalis Maroon 5 ya, Adam Levin. Nah, Levin sign itu.
Nah, ini cirinya kayak gini. Dia tidak secara spesifik menunjuk sakitnya di mana pakai titik. Biasanya dia kayak menggenggam gitu karena dia nggak spesifik taunya di mana gitu. Nah, anti angina. Nah, kemarin kan sudah belajar pemberian nitrat ya sublingual. Nah, anti angina ini itu biasanya adalah pemberian nitrat paling banyak ya. Jadi tujuannya apa? Biasanya pada pada penyumbatan ini kan pembuluh darahnya menyempit atau vasokonstriksi. Nah, itu kita dilebarkan gini dengan pemberian angin nitrat ini. Nah, biasanya diberikannya itu adalah sublingual ya, masih ingat materi kemarin ditaruh di bawah lidah. Nah, efek drop atau nyeri kepala, pusing ya, flushing karena dia pelebaran pembuluh darah. Jadi yang pembuluh darahnya melebar itu nggak cuma di seluruh tubuh ya, kalau di kepala, jadi pembuluh darah yang melebar di wajah kan melebar semua, jadi wajahnya merah gitu ya. Nah, nggak bisa diminum secara ya, harus sublingual. Kenapa? Karena ini akan melewati metabolisme lintas pertama, jadi efektivitasnya akan jauh menurun. Nah, biasanya nitrat ini juga dibantu dengan beta blocker tadi ya. Tadi ini ya, jadi suplainya ditingkatkan dengan pemberian nitrat, kebutuhan oksigennya diturunkan dengan beta blocker. Ini beta blocker ya, beta blocker dan kalsium channel blocker. Jadi kebutuhan jantungnya, kebutuhan oksigen jantungnya diturunkan dengan apa? Dengan cara menurunkan kontraksi jantung dan juga denyut jantungnya. Sini ya. Dan juga kalsium channel blocker dibuat vasodilatasi pembuluh darah yang perifer. Jadi suplainya meningkat dengan pemberian nitrat, kebutuhan oksigennya diturunkan dengan pemberian beta blocker dan kalsium channel blocker. Nah, kalau sudah gini, kita bantu sumbatannya ini itu dihilangkan. Gimana caranya? Dengan pemberian antikoagulan dan juga antitrombotik. Nah, kalian harus membedakan bedanya antitrombotik dan juga antikoagulan. Trombotik itu adalah terjadinya bekuan darah gini. Jadi platelet, trombosit, itu kalau misalnya ada luka di pembuluh darah, itu dia akan agregasi atau mengumpul menjadi satu trombositnya, kemudian itu akan diikat oleh benang-benang fibrin trombositnya ini, supaya membentuk bekuan darah. Nah, caranya, jadi antikoagulan ini adalah melepas benang-benang fibrin ini. Nah, terus antitrombotik untuk melepas kumpulan dari trombositnya ini gitu. Jadi antikoagulan untuk fibrinnya ini, faktor-faktor koagulasinya itu dihambat. Nah, trombusnya ini, agregasi atau pengumpulan trombosis ini dilepas pakai antitrombotik. Oke. Nah, antitrombotik itu yang paling sering adalah aspirin dan clopidogrel. Menghambat agregasi trombosit tadi ya, pengumpulan ini di dinding pembuluh darah yang rusak. Dosisnya ini, nah hati-hati. Aspirin itu dulu dipakai untuk anti demam ya, antipiretik pada anak. Sekarang udah nggak boleh lagi karena dia ada namanya Reye syndrome. Jadi pada infeksi virus anak biasanya demamnya tinggi, dikasih aspirin terus dia akan menimbulkan Reye syndrome ini. Ini berbahaya. Nah, efek sampingnya aspirin dan clopidogrel ini, karena ini trombositnya itu, trombosit kan fungsinya kan untuk mencegah untuk meningkatkan pembekuan darah ya. Nah, kalau misalnya itu dilepas, itu jadinya jadi peningkatan perdarahan ya, khususnya di lambung dan di stroke. Nah, ini harus diperhatikan juga efek samping dari aspirin dan clopidogrel, peningkatan perdarahan lambung dan juga pendarahan otak ya. Nah, kalau antikoagulan itu tadi menghambat ini faktor-faktor koagulasi, misalnya pembentukan fibrinogen menjadi fibrin ini untuk diikat di sini ya, sehingga trombositnya tidak bisa ngumpul gini ya. Nah, efek sampingnya sama, perdarahan. Khusus antikoagulan trombositopenia.
Oke, sudah. Kita lanjut ke diabetes. 1-2 pertanyaan mungkin? Tidak ada? Kita lanjut ya. Izin masuk. Ya, silakan Siva. Saya Siva Kartika Agustina, izin bertanya, untuk jangka waktu obat dari misalnya amlodipin itu digunakannya seumur hidup atau hanya ketika hipertensinya itu apa namanya, kayak Udah stabil, gitu, Pak. berhenti gitu ya. Ya Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi harus diingat obat-obatan hipertensi, diabetes, dan juga obat ini ya, antitrombotik yang aspirin ini ya, itu harus diminum seumur hidup. Fungsinya apa? Untuk prevensi sekunder. Prevensi primer, khususnya pada hipertensi dan diabetes, supaya tidak prevensi jatuhnya apa ya? Sekunder ya berarti ya, supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, itu komplikasi hipertensi tadi, saya bolak-balik ya, mudah-mudahan nggak pusing ya. Komplikasi hipertensi itu ini, nah, supaya terhindar dari ini, ya namanya kalau udah hipertensi, ya sudah kan nggak bisa dibalikin normal lagi. Makanya kita pakai prevensi sekunder ini, sama nanti diabetes kan ada komplikasinya. Nah itu, untuk mencegah prevensi sekundernya ya, sebagai prevensi sekunder dari hipertensi, diabetes, dan juga penyakit infak miokard berulang gitu ya, yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya nanti yang di orang awam kan sering nanya, nanti dia kasih obat terus untuk hipertensi, nanti ginjalnya rusak dong di minumin obat seumur hidup kan begitu. Gimana sih, Pak? Pernah dengar nggak statement itu? Kalau minum obat terus nanti ginjalnya rusak dong. Ya pernah Pak. Gimana? Pernah. Nah, justru itu adalah mitos yang salah kaprah ya. Kenapa salah kaprah? Karena kalau misalnya orang itu kena hipertensi, kena diabetes, nggak diminumin obat, itu bisa saja kerusakan ginjalnya terjadi lebih cepat. Misalnya, bisa saja dalam setahun itu bisa gagal ginjal. Kalau tensinya tinggi, gula darahnya tidak terkontrol, tensinya tidak terkontrol gitu ya, tensi darahnya. Tapi kalau tensinya terkontrol dengan obat, gula darahnya terkontrol dengan obat diabetes, itu kerusakan ginjal itu bisa dicegah, terutama kalau minumnya teratur. Bisa 10 tahun masih sehat, bahkan yang mudah-mudahan bisa 20 tahun, 30 tahun, tidak gagal ginjal, gitu ya, tidak ada penyakit lain. Jadi, aman nggak? Sejauh ini penelitian-penelitian kita bicara data ya, fakta gitu. Penelitian-penelitian klinis, maksudnya kan klinis ya, penelitian klinis di manusia, itu sudah banyak yang menyebutkan bahwa penyakit obat-obatan ini, obat hipertensi, obat diabetes itu aman jika diberikan seumur hidup. Justru kalau misalnya tidak diberikan, justru dia akan merusak ginjalnya. Jadi memang dalam hal ini memang harus diberikan secara seumur hidup gitu. Kira-kira terjawab, Siva? Ya Pak, terjawab. Tapi mau Ya, bertanya lagi Pak. silakan. Walaupun aman, tapi pasti ada efek samping ringannya kena ya Pak? Ya, efek samping selalu ada ya, maka ini harus kalian ingat. Misalnya ACE inhibitor tadi, batuk kering, meskipun jarang, ataupun ada pun tidak terlalu berat. Misalnya efek sampingnya batuk kering gitu ya, ya udah diganti sama ARB. Atau kalau beta blocker itu biasanya denyut jantungnya menurun, tapi itu kan jarang gitu ya. Terus kalsium channel blocker, kakinya bengkak, tapi itu jarang. Diuretik paling tipisnya agak sering gitu. Lebih ke efek samping ringan. Nah, nanti yang harus diingat adalah efek samping di obat diabetes ya, hipoglikemi. Hipoglikemi itu penurunan gula darah, nah itu bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang harus kalian waspadai. Kalau efek samping obat hipertensi, hipotensi itu
tensi drop itu dia masih bisa minta tolong lah gitu. Orang-orang tensi drop kan paling lemas gitu ya. Nah, kalau hipoglikemi, obat diabetes itu bisa meninggal gitu. Masih ingat ini berita terbaru Dorje, tahu kan? Dorje meninggal ya. Nah, itu kan katanya meninggalnya kan dia ada riwayat diabetes dan kena hipoglikemi. Nah, itu hati-hati. Nah, itu bisa meninggal gitu. Nah, jadi yang harus diwaspadai adalah efek samping di diabetes ya. Tapi kalau hipertensi itu insya Allah aman. Aspirin, nah itu pendarahan lambung, pendarahan otak itu yang harus diwaspadai ya. Makanya nanti ada trik-triknya, misalnya minum sesudah makan, atau biasanya diminumkan obat lambung juga ya, omeprazol, kalau udah belajar obat lambung, yang PPI ya, proton pump inhibitor gitu ya. Tapi sejauh ini bisa dibilang lebih banyak benefitnya ya, daripada mudorotnya, pemberian obat hipertensi sama diabetes seumur hidup daripada tidak diberikan untuk progresivitas penyakitnya. Gitu, Siva, gimana? Baik, Pak. Sudah mengerti. Oke, ya, Makasih, Pak. bagus. Ya, kita lanjut ya. Nah, diabetes itu dia penyakit metabolik. Jadi peningkatan gula darah. Nah, ada dua tipe, bisa gangguan sekresi insulinnya yang di pankreas atau insulinnya ada ekskresinya tapi dia tidak bisa diterima di jaringannya. Nah, ini apa ya? Ini nanti dibaca aja parameternya ini. Terus ini tipenya. Terus ada yang khusus diabetes gestasional sama hipertensi gestasional ya. Jadi ibunya normal, terus hamil itu mendadak jadi diabetes, mendadak hipertensi. Nah, biasanya kalau di terapi, dikasih obat, itu melahirkan, itu biasanya balik jadi normal lagi ya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, itulah besarnya perjuangan ibu ya. Sampai ada resiko hipertensi, resiko diabetes gitu ya. Yang ini, saya kasih analoginya gini ya, cara gampang dan sedikit kekinian gitu ya. Bedanya tipe 1 dan tipe 2. Jadi misalnya ada dua orang gitu ya. Si A cowok, si B cewek gitu ya. Ini ya untuk membahas perjalanan ini ya. Jadi si A itu, si cowoknya ini, dia naksir ke ceweknya. Nah, dia suka memberikan hadiah gitu ya. Misalnya kan kemarin Valentine dikasih coklat, dikasih bunga gitu ya ke ceweknya. Nah, si ceweknya itu dia nggak mau menerima hadiahnya si cowoknya itu. Nah, karena nggak mau itu, tapi bukan berarti si cowoknya itu nggak mau ngasih bunga sama hadiahnya ya, nggak mau ngasih hadiahnya. Nah, itulah yang dinamakan resistensi insulin. Jadi pada resistensi insulin ini, itu bukan si pankreasnya yang sekresi insulinnya menurun, bukan itu. Tapi si organ yang menerima insulinnya, ada 3, ada lemak, otot, sama liver, hati, itu dianya nggak mau menerima insulinnya. Nah, analoginya seperti itu. Nah, karena lama-lama, karena si organnya itu atau si ceweknya itu nggak mau menerima hadiah terus, lama-lama si cowoknya jenuh. Si cowoknya jenuh, ya udahlah, ngapain ngasih hadiah terus, dianya juga nggak menerima hadiah saya. Akhirnya sekresi insulinnya menurun. Nah, paham ya? Analogi gampangnya gitu ya. Nah, jadi kalau pada diabetes tipe 1 itu langsung si cowoknya nggak mau ngasih hadiah, sekresi insulinnya menurun. Tapi kalau tipe 2 itu awalnya itu terjadi resistensi insulin, sekresi insulinnya masih normal, tapi organ-organ lemak, otot, dan liver itu nggak mau menerima insulinnya, jual mahal gitu ya, nggak mau menerima. Nah, pada kondisi ini yang dinamakan prediabetes.
kondisi ini itu masih reversible. Artinya apa? Kalau dia ada perubahan gaya hidup, itu menjadi lebih sensitif gitu ya, insulin lebih diterima, bisa jadi normal. Tapi kalau ini diteruskan, lama-lama si pankreasnya capek. Pada tipe 2 ya, pankreasnya capek, resistensi insulin, sekresi insulinnya turun. Nah, kalau sudah sini, ini yang sudah irreversible. Nah, kalau sudah tahap ini, itu dibiarin terus, muncullah komplikasi diabetes. Nah, ini yang berbahaya dalam diabetes itu. Komplikasinya, ini cuma jantung, ginjal, saraf ya. Tapi sebenarnya diabetes itu dibanding penyakit yang lain, itu sebenarnya penyakit yang paling banyak komplikasinya. Tinggal sebut, mau ginjal, mau jantung, mau saraf, mau apa gitu ya. Jadi biasanya kalau orang sudah kena diabetes, itu ya sudahlah gitu. Bakal banyak penyakit yang terkena dibandingkan orang kena hipertensi atau orang kena kolesterolnya tinggi ya. Jadi hati-hati. Moral story-nya adalah kalau kalian disuruh milih banyak makan garam, banyak makan gula, banyak makan lemak, itu yang paling bahaya adalah banyak makan gula sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan makan garam dan makan lemak yang banyak ya. Orang seberapa banyak sih makan lemak gitu ya. Misalnya kalian dikasih makan steak gitu ya. Steak 1 kilo, 2 kilo, tahan nggak? 5 kilo gitu daging gitu ya berlemak, tahan nggak? Blenger kan? Dikasih garam 1 piring, dikasih garam berapa 5 sendok makan gitu, tahan nggak? Nah sekarang dibalik, kalian dikasih 1 cake manis banget, enak gitu ya, bisa nggak habis 1 cake gitu? Bisa. Hati-hati. Jadi hindari pola makan yang banyak mengandung gula ya. Kalau bisa gula, garam, dan lemak. Tapi kalau harus memilih, itu gula jangan. Karena gula ini racun sebenarnya. Jangan terlalu banyak. Bukan berarti nggak boleh ya. Boleh, tapi sewajarnya. Nah, nanti obat diabetes itu ada 3 yang paling utama ya. Di sini yang dijelaskan ya. Insulinnya menurun, digantikan dengan insulin dari luar, atau metformin ini dia membuat sensitif gitu ya insulinnya ini. Jadi nggak resisten lagi. Yang sensitif dong gitu kan, si organ lemak, otot dan livernya sensitif dikit dong gitu kan. Sama kalau sulfonylurea ini dia meningkatkan sekresi insulin di pankreasnya. Oke. Kalau insulin ini dia menggantikan hormon insulin dari luar. Nah, kita mulai di insulin ini ya. Jadi karena insulin tubuhnya itu menurun, jadi kita berikan insulin dari luar. Nah, ini nggak bisa oral, karena kalau oral itu sampai lambung dia rusak insulinnya. Biasanya kita berikan seputan. Nah, kemarin kan ada pembahasan seputan ya. Jadi dicubit gini, terus disuntikkan seperti ini. Nah, ini nanti dibaca aja, kerja singkat, sedang, dan panjang, nggak harus dihafal. Nah, harus kalian ingat adalah cara pemberiannya. Ini ya, paling banyak di perut sini, dicubit terus disuntik gini. Ada yang harus manual gini, kita hitung dosisnya. Ada yang sudah adjust gitu ya, terstandarisasi dosisnya. Jadi tinggal main suntik-suntik aja gitu. Sampai berapa kali pemakaian gitu terus habis. Sebenarnya bisa juga di paha atau di bokong gitu ya. Cuman paling sering adalah di perut. Nah, yang lain adalah sulfonylurea, itu dia meningkatkan sekresi insulin, hanya boleh diberikan kalau sel beta pankreasnya masih bagus, umurnya masih muda, terus kena diabetesnya masih kurang dari 5 tahun. Efek sampingnya adalah ini, hipoglikemia, sama dengan insulin ya. Efek samping insulin adalah hipoglikemia. Nah, ini bahaya. Jadi gejala-gejala hipoglikemia itu adalah keringat dingin, lemas gitu ya, berdebar. Nah, itu biasanya trias itu ya, keringat dingin, lemas, berdebar. Kalau memang ada itu harus dikasih gula gitu. Minumin teh hangat, sirup, atau kasih suruh makan kue kalau masih bisa makan gitu ya. Jadi obat-obatan diabetes itu harus diberikan sesudah makan, atau misalnya insulin, pastikan orang itu bentar lagi makan gitu ya. Jadi ada
cerita tuh guru saya dulu, dia di pesawat, dia kena diabetes, terus dia yakin nih, wah, bukan bentar lagi dapat makanan ya zaman dulu. Terus dia nyuntik insulin di pesawat itu. Ternyata nggak tahu gimana si pramugaranya lupa ngasih makan. Hipoglikemi dia gitu. Keringat dingin apa gitu. Ya akhirnya dia manggil pramugari untuk minta yang manis gitu. Akhirnya bisa gitu. Nah, makanya hati-hati. Hipoglikemi itu dia bisa menyebabkan kematian ya. Karena apa? Karena tubuh tuh tidak bisa mengontrol insulinnya naik apa nurun gitu ya. Kalau orang normal itu nggak makan seharian dia masih hidup kan gitu. Karena insulinnya masih bagus. Tapi kalau orang diabetes itu insulinnya nggak terkontrol. Itu yang bahaya. Kalau metformin itu dia meningkatkan sensitivitasnya. Jadi nggak resisten kalau metformin. Nah, metformin itu dipakai sebagai lini pertama. Kalau S inhibitor tadi, itu dia lini pertama pada hipertensi, ngeblank kalian kasih S inhibitor. Nah, kalau metformin, kalian ngeblank ada pasien diabetes, nah kasihlah metformin ini. Bisa untuk prediabetes tadi, bisa untuk obat obesitas pada beberapa ini, intinya bisa untuk semua pasien diabetes. Nah, untungnya, salah satu keistimewaan metformin adalah dia bisa menurunkan kejadian kanker, kejadian jantung, dan Alzheimer di pasien diabetes. Menurunkan angka kematian juga dibanding sulfonylurea. Dan bahkan ada penelitian anti-aging pertama ya, dengan menggunakan metformin di dunia ini. Harusnya tahun ini selesai, tapi mungkin karena pandemi dia belum selesai, ada masalah. Nah, kalau ini selesai, itu metformin menjadi satu-satunya obat anti-aging pertama di dunia yang diakui oleh FDA. FDA itu kayak badan POM-nya Amerika. Jadi kalian bisa ke apotek terus ngomong, saya mau beli obat anti-aging gitu. Nah, terus orang apotekernya bingung, apa itu metformin gitu. Tapi ini belum resmi. Nah, efek sampingnya kalau metformin ini sebenarnya relatif aman. Jadi efek samping ringan saja, nausea, kembung, tidak menyebabkan hipoglikemia metformin itu, karena dia tidak mempengaruhi sekresi insulin. Dia hanya membuat sensitivitas insulinnya menurun. Jadi aman dan efektif. Nah itu, makanya itu menjadi obat pertama pada pemberian diabetes. Kalau ngeblank, kasihlah metformin. Efektivitasnya bagus, efek sampingnya aman. Hanya saja mungkin pada gagal ginjal yang lebih dari 3B, itu yang nggak boleh ya, metformin. Oke, kalau steroid, saya agak cepat aja ya, nanti pertanyaannya bisa agak di akhir. Steroid itu, dia adalah hormon yang dihasilkan di kelenjar adrenal. Nah, ini sebenarnya steroid itu dulu dipakai untuk pengganti hormon steroid di tubuh, sama dengan hormon insulin ya. Tapi sekarang orang tuh banyak memakai steroid untuk macam-macam gitu ya. Karena steroid itu dia menghambat prostaglandin. Jadi prostaglandin itu dia sebagai peningkatan inflamasi di tubuh. Dan juga dia steroid ini dia menekan imun tubuh gitu. Artinya apa? Artinya kalau digunakan sembarangan, itu dia kelainannya macam-macam. Tinggal sebut mau rawan infeksi, imunnya kan turun, kena diabetes, kena hipertensi, osteoporosis, glukoma, pendarahan lambung. Nah, feminisme ini hati-hati ya buat para cowok. Jadi kalau yang suka nge-gym, nah itu kan kadang ada yang suka disuntikan steroid terus jadi berotot seperti ini ya. Nah, iya sih berotot, tapi hormon testosteronnya turun. Jadi ada pembentukan payudara di laki-lakinya dan suaranya jadi lebih feminim. Nah, hati-hati ya buat para pria penggemar gym ini. Nah, jangan suka menyuntikkan steroid. Nah, steroid itu juga untuk diberikan itu nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena dia harus tapering off. Tapering off tuh misalnya diberikan 3 kali sehari, terus langsung berhenti gitu ya, kayak obat biasa itu nggak bisa. Jadi harus 3 kali sehari tiap hari gitu ya, tiap 3 kali, 2 kali sehari misalnya.
selama 3 hari. Nah, terus hari berikutnya itu dikurangi sekali sehari selama 3 hari. Baru setelah itu baru di stop. Nggak boleh langsung dihentikan mendadak karena dia akan terjadi withdrawal. Jadi sebenarnya steroid ini nggak boleh sembarangan diberikan ya. Karena ini menekan imun tubuh, jadi dia nggak boleh pada orang dengan diabetes dan infeksi. Karena apa? Orang diabetes itu dia rawan infeksi kan. Gulanya meningkat, peningkatan gula darah itu dia jadi rawan infeksi. Kuman suka gitu dengan yang gula darahnya meningkat. Nah, hati-hati ya. Oke. Ada yang mau nanya diabetes steroid? Satu orang untuk mungkin nggak apa-apa. Izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, siapa nih? Ada 2 ya, nggak apa-apa. 2. Silakan, siapa dulu? Baik, Pak. Tapi saya mau nanya tentang hipertensi, nggak apa-apa, Pak? Boleh. Tadi kan hipertensi mempengaruhi ibu hamil, Pak ya? Obat hipertensinya S inhibitor itu nggak boleh pada ibu hamil. Yang S inhibitor, gimana? Tapi kalau misalkan ibu hamil dia dari riwayat hipertensi gitu Pak, terus tiba-tiba pas lagi mengandung sekitar masih muda gitu atau 7 bulan atau 6 bulan dia tiba-tiba hipertensi gitu Pak. Tindakan awal yang dilakukan itu apa ya Pak? Terima kasih. Nah, tadi kan sudah ada kuliahnya ya. Kira-kira apa jawabannya kalau ada ibu hamil dengan hipertensi dikasih obat apa tadi? Ada yang mau bantu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Ya, saya Kansa dari 1 RKI. Untuk ibu hamil sendiri obatnya metilodopa, Pak. Ya, kasih metilodopa ya. Jadi kalau memang dia ada riwayat hipertensi dengan kehamilan, dia dulu sebelum hamil dikasih S inhibitor, diganti pakai metilodopa. Karena dia metilodopa ini aman, tidak mengganggu, membuat kecacatan janin, tidak mengganggu fungsi ginjal janin gitu ya. Jadi aman. Gimana tadi siapa yang nanya? Elsie ya? Elsa ya? Clarissa, Pak, maaf. Oh, Clarissa. Sudah terjawab belum? Izin bertanya lagi, tapi kalau misalkan udah terlanjur hipertensi gitu Pak, dia ibu hamilnya udah hipertensi tapi dikasih obat itu kan dia misalkan udah masih 7 bulan gitu ya Pak. Itu harus dikeluarkan atau ada cara lain Pak untuk mempertahankan si janin? Tadi agak putus-putus ya di saya. Gimana kalau misalnya dia hipertensi terus nggak bisa diminumin obat lagi gitu Pak, harus dikeluarkan gitu. Maksudnya nggak bisa diminumin obat itu kenapa ya? Kan dulu pernah ada kejadian gitu ya Pak, jadi ibu hamilnya ini hipertensi gitu Pak, tapi disaranin dokter itu langsung untuk dikeluarin gitu Pak. Cuman ada resikonya katanya bayinya yang nggak selamat atau bisa selamat gitu tuh. Emang harus dikeluarin atau ada cara lain sih Pak selain dikeluarin gitu? Ya. Oke, biasanya itu kan terminasi kehamilan ya, itu namanya diakhiri kehamilannya ya. Nah itu biasanya kalau ibunya tuh sudah ada gejala lain, eklamsi gitu ya. Misalnya eklamsi, kalian baca ya, eklamsi itu tensinya meningkat, terus ada kejang gitu ya. Kejang pada ibunya. Nah, kalau memang eklamsi, sudah ada eklamsi, itu memang harus dicarikan solusinya gitu. Misalnya bayinya harus dikeluarkan gitu. Kenapa? Karena kalau kejang terus ibunya itu dia akan membahayakan ibunya. Dan biasanya kalau bayinya itu dikeluarkan, biasanya kejangnya menurun, tensinya jadi turun gitu, jadi stabil gitu ya. Itu kalau eklamsi. Kalau preeklamsi itu masih bisa dipertimbangkan. Apakah bisa diberikan MGSO4 dulu sambil dipertahankan kehamilannya setidaknya sampai bulan ke-8 gitu ya. Ke-7 ya, 7-8 lah. Ya meskipun lahir prematur tapi setidaknya masih tidak terlalu dini gitu ya. Kalau ada preeklamsi. Kalau memang tidak ada eklamsi dan preeklamsi, cuma hipertensi biasa,
itu tetap bisa dilanjutkan kehamilannya itu dengan pemberian methyldropa ini. Nah, itu harus dilihat ada riwayat eklamsi, preeklamsi, ada kejang nggak gitu. Kalau ada kejang, ada tensinya tinggi, itu udah eklamsi, itu udah emergensi ya. Nah, itu harus ditangani segera. Salah satunya apakah memang harus dipertimbangkan untuk kehamilannya dihentikan, bayinya dikeluarkan gitu ya. Ya cuman kalau terlalu dini, bulan ke-6, bulan ke-5, atau bulan ke-7 itu ada resiko bayinya meninggal ya. Nah, itu yang memang harus dipahami sama orang tuanya gitu, ibu hamilnya. Gimana kira-kira? Terjawab nggak? Baik, Pak, terjawab. Terima kasih, Oke. Pak. Sama-sama. Ada lagi satu lagi tadi? Izin bertanya, Bapak. Ya. Iya, saya Elsa Komalasari dari kelas A. Izin bertanya mengenai diabetes, Bapak. Untuk diabetes kan yang saya tahu itu penyakit beresiko ya, Pak. Aduh, halo. Sinyal saya hilang ya. Halo. Ketergantungan obat terutama yang bersifat keturunan itu, Pak. Terima kasih. Halo. Maaf. Terdengar, Pak? Sinyal saya putus tadi. Gimana? Ya, saya ulang ya, Pak. Ya. Ya, untuk diabetes ini kan yang saya tahu itu penyakit yang beresiko terhadap keturunannya ya, Pak. Nah, itu apakah bisa disembuhkan total tanpa ketergantungan obat, Pak? Terutama yang bersifat menurun itu, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini harus dipahami juga ya. Hipertensi dengan diabetes itu adalah sampai saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan. Tapi kita bisa mengendalikannya. Istilahnya kita bersahabat dengan diabetes dan hipertensi itu. Caranya apa? Gula darahnya dikendalikan dengan obat, tensinya dikendalikan, dikontrol dengan obat. Dikendalikan, bukan disembuhkan. Kalau obatnya itu nggak diminum ya nggak terkendali. Harus dikonsumsi seumur hidup. Nah, kalau khusus yang diabetes itu harus diperhatikan efek samping hipoglikeminya ya. Hipoglikeminya ini. Nah, masalah keturunan tadi, ya ada yang bilang diabetes itu keturunan ya, tapi gini, diabetes itu adalah gabungan dari penyakit genetik dan juga gaya hidup. Jadi, ada orang misalnya, orang tuanya kena diabetes, tapi dia sadar gaya hidupnya bagus, olahraga, makannya bagus, tidurnya cukup, dia bisa aja nggak kena diabetes. Ada juga orang lain dia nggak ada riwayat hipertensi, riwayat diabetes orang tuanya, tapi gaya hidupnya jelek, ngerokok, minum, olahraga yang nggak teratur, makan tinggi gula, bisa kena diabetes. Nah, jadi artinya adalah kuncinya adalah pengendalian gaya hidup, gitu ya. Ada satu penelitian yang bilang konsumsi diet yang rendah kalori 600 kilokalori per hari. 600 kilokalori per hari selama 6 bulan itu dia bisa menyembuhkan diabetes. Menyembuhkan ya. Dan habis itu dia nggak perlu minum obat lagi gitu. Nah, itu yang menjanjikan ya. DIRECT, orang Newcastle yang itu sebenarnya menjanjikan, cuman bisa nggak diaplikasikan. Kalian bisa tahan nggak makan 600 kilokalori dalam sehari ya? Ada yang punya cemilan di dekat kalian? Ada yang bawa cemilan nggak? Snack-snack gitu, coklat apa gitu. Nah, coba kalian lihat di cemilan itu mengandung berapa kalori di situ. Rata-rata mungkin satu cemilan tuh berapa ya? 100-200 kalori ya. Satu cemilan. Coca-Cola misalnya. Itu berapa kalori situ. Jadi kalau misalnya andai kata pun satu coklat gitu, dia 200 kalori, jadi dalam sehari itu hanya makan 3 coklat aja. Sanggup nggak gitu? Misalnya situ kan. Tapi itu penelitiannya dia menjanjikan bisa menyembuhkan diabetes. Tapi sejauh ini, terlepas dari penelitian itu, obat diabetes dan hipertensi harus dikonsumsi seumur hidup. Gimana Elsa? Terjawab nggak?
Halo? Elsa? Itu tidur, oh enggak? Enggak, Gimana, Bapak. terjawab? Tadi suaranya terputus. Baik, Bapak terjawab. Terima Oke. kasih, Ya. Bapak. Oke, kita lanjut ya, biar cepet ya. Nanti bisa disambung di belakang ya, atau ditulis di chat juga nggak apa-apa pertanyaannya. Nah, kita sekarang belajar ke anti nyeri ya, analgesik. Nah, sebelumnya kita harus tahu nyeri itu apa ya. Jadi nyeri itu terbagi menjadi 3. Yang paling sering adalah nyeri yang nociceptif ini, yang teraktivasi reseptor nociceptornya ini oleh suatu stimulus, bisa karena radang, karena fraktur gitu ya, dan juga lain sebagainya. Nah, ada juga yang nyeri neurogenik karena ada gangguan di sistem sarafnya, neuralgia, diabetik neuropati, dan juga nyeri gabungan pada nyeri kanker misalnya. Nah, yang paling sering terjadi dalam keseharian adalah nyeri nociceptif ini, nyeri akibat proses inflamasi. Sehingga kalau kita memberikan antiinflamasi, harapannya nyerinya bisa menurun. Nah, disitulah kita memberikan konsep antiinflamasi. Jadi di sini ada tangga ya untuk pemberian WHO. Kalau nyerinya ringan, itu kita berikan obat antiinflamasi saja. Kalau nyerinya sedang, skala yang 4-6, itu dikasih opioid ringan, kodein, tramadol gitu. Nah, kalau udah berat, baru kita kasih yang opioid berat, morfin, ketamin gitu ya. Ini yang opioid tadi, yang berat, ini masuk golongan narkotika ya. Jadi berbahaya karena apa? Dia bekerja di sistem saraf pusat di otak. Jadi dia efek mengantuk ya. Dan kalau diberikan secara besar, berat itu, dia bisa depresi napas di otaknya. Jadi bisa koma, bisa meninggal. Makanya hati-hati dalam pemberian morfin ini. Indikasi hanya boleh diberikan ke yang nyeri berat ini ya. Pada nyeri kanker, patah tulang, nyeri jantung, itu biasanya sakit banget baru diberikan. Itu pun juga monitoring ketat di rumah sakit, nggak boleh di rumah ya. Nah, kalau yang antiinflamasi tadi, itu yang non-narkotika. Dia bekerja di luar sistem saraf, mengurangi inflamasi. Caranya apa? Menghambat prostaglandin tadi ya. Ada yang non-selektif, paracetamol, obat pusing ya, obat demam, ibuprofen, aspirin, natrium diklofenak, kalium diklofenak, sama yang selektif yang COX-2. Ini yang belakangnya SIP, misalnya COX-SIP, pipirocoxib, raficoxib. Yang harus kalian pahami ya ini aja yang non selektif ini. Nah, jadi prostaglandin itu terbentuk kalau ada asam arachidonat. Jadi dia akan mengaktifkan COX-1 dan COX-2. Nah, yang bahayanya adalah COX-2-nya. Nah, kalau diberikan steroid tadi ya, dia mencegah sintesis prostaglandin di sini, menghambat fosfolipase ini, asam arachidonatnya itu menurun, tidak teraktivasi, ini bisa di stop di sini ya. Nah, berhenti di sini steroidnya. Ini enggak terjadi. Itu kalau steroid. Kalau yang bukan steroid itu yang non selektif, dia menghambat ini COX-1 dan COX-2, paracetamol, aspirin, ibuprofen. Tapi kalau yang COX-2 inhibitor, yang oxib, dia hanya spesifik di sini. COX-2 itu dia berperan di proses inflamasi ya. Jadi yang bahaya itu adalah COX-2-nya, bukan COX-1-nya ya. Sini inflamasi. Ini di skip aja. Agak rumit ya. Nah, kalau yang paracetamol itu tadi ya, dia menghambat COX-1 dan COX-2, tapi ada yang bilang mekanismenya belum jelas ya. Fungsinya lebih banyak ke antipiretik dan juga analgesik. Efek antiinflamasinya lemah. Jadi dia hanya dipakai untuk obat demam dan juga nyeri yang ringan sedang, nyeri kepala, nyeri otot gitu ya, habis melahirkan gitu. Dan juga kalau misalnya orang itu nggak bisa dikasih ibuprofen itu dia resikonya pendarahan lambung ya. Jadi bisa dipakai
paracetamol. Nah, kalian ingat kan kalau di iklan-iklan itu ada obat demam anak ibuprofen. Nah, itu sebenarnya hati-hati. Dia bisa menyebabkan pendarahan lambung dan juga asma ya, bronkospasm. Jadi sebenarnya obat demam itu memang ibuprofen lebih cesplong gitu ya, lebih efektif dibanding paracetamol, tapi lebih aman paracetamol gitu karena dia anak-anak tuh rentan pendarahan lambung ya. Jadi utamakan untuk pemberian paracetamol. Dosisnya kok dewasa 3 sampai 4 kali 500 mg, kalau anak-anak 10 mili sampai 15 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya hampir dibilang nggak ada, aman, tidak ada masalah pendarahan lambung, mual muntah nggak ada. Dan akan terjadi keracunan kalau dosisnya besar, lebih dari 12 gram. 12 dibagi 500 berapa? 10 sampai 12 tablet kan dalam sehari. Ngapain kita minum sampai 12 tablet paracetamol kan? Nah, kalaupun terjadi keracunan, paracetamol nanti ada antidotnya, penawarnya, N-acetylcysteine ini ya. Nah ini, nanti kalian ada belajar intoksikasi paracetamol ya, dipelajari. Nah, aspirin tadi, aspirin dan ibuprofen. Kalau aspirin ini dia sekarang lebih dipakai untuk antitrombotik tadi ya, jarang untuk antiinflamasi sama analgesik. Tadi kontraindikasinya Reye syndrome, efek sampingnya ada pendarahan, khususnya di lambung dan stroke. Kalau terlalu banyak, itu keracunan salisilat ya, dia gangguan pendengaran, berdenging, telinganya tinnitus. Tapi ini reversible, kalau misalnya aspirinnya berhenti, dihentikan, dia akan normal. Nah, ibuprofen ini dia manfaatnya sama dengan aspirin sebagai anti demam juga gitu ya, penurunan demam. Tapi hati-hati, tapi efek samping pendarahannya lebih sedikit. Tapi hati-hati, aspirin dan ibuprofen, terutama aspirin ya, jangan diberikan pada anak. Kalau demam ya lebih baik pakai paracetamol pada anak ya. Takutnya ada riwayat gangguan lambung. Kalau aspirin pada anak itu terkena Reye syndrome ini. Terakhir yang COX-2 inhibitor, ini dia koksib-koksib tadi, bedanya dia aman dari pendarahan lambung. Biasanya dipakai untuk nyeri sendi ya, nyeri sendi artritis gitu ya. Nah, efek sampingnya kalau ini pendarahan, kalau yang ini trombosis, pembekuan darah. Jadi bisa mengakibatkan infak miokard dan juga stroke. Bedanya itu. Oke, ini terakhir ya. Antihistamin. Antihistamin ini obat alergi. Jadi histamin itu diproduksi di sel mas di tubuh akibat ada paparan alergen, kena kecoa, tikus, serbuk bunga, macam-macam ya. Nah, nanti dia histaminnya akan membuat vasodilatasi, terus permeabilitas kapilernya meningkat, jadi ada kayak gatal, terus juga penyempitan saluran napas, terus juga sekresi asam lambungnya meningkat. Jadi orang-orang alergi itu biasanya khas gejalanya urtikaria, gatal, ada penyempitan saluran napas, bisa asma, sama satu lagi adalah lakrimasi, dia meler, terus air matanya netes gitu ya, terus meler, hidung tersumbat gitu ya. Biasanya itu gejala khas dari alergi. Nah, antihistamin ini dia menghambat reseptor H, tapi paling banyak H1 ya di otot polos dan endotel. Ada juga H2 antagonis untuk antihistamin yang bekerja untuk sakit mah, ranitidin gitu ya. Tapi ranitidin sekarang nggak dipakai karena dia berisiko menimbulkan kanker ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi di stop peredarannya di Indonesia. Jadi yang paling sering adalah yang H1 ini. Nah, ini ada 2 generasi. Generasi awal itu untuk difenhidrin HCl itu untuk alergi. Kalau yang dimenhidrinat itu untuk mabuk perjalanan ya. Kalau naik mobil, kendaraan terus mabuk pakai ini. Bisa juga untuk hiperemesis gravidarum, muntah pada ibu hamil. Dimenhidrinat itu nyebut merek ya, kayak Antimo gitu. Kalau generasi pertama yang difenhidrin ini ya, yang paling sering yang bukan yang ini, chlorpheniramine maleat atau CTM. Itu sering dipakai untuk yang gatal-gatal, misalnya pada anak. Nah, kadang
dokter-dokter juga ngasih CTM itu untuk ambil efek sampingnya untuk mengantuknya ini ya. Tapi hati-hati, ada takutnya kebablasan ini ya, ngantuk jadi koma gitu ya. Efek samping lain adalah mulut kering. Nah, bedanya sama generasi kedua, itu sama-sama untuk alergi dan untuk gatal-gatal urtikaria, tapi efek sedasinya lebih sedikit. Bukan berarti nggak ada ya, lebih sedikit. Biasanya ini lebih mahal daripada CTM. Kok CTM itu kan obat murah, labelnya hijau, aman. Tapi kalau ini dia harus dengan resep dokter ya, dan lebih mahal. Oke, terima kasih. Masih ada mungkin 5 menit, 10 menit untuk pertanyaan. Pak, saya Ya, izin bertanya, Pak. silakan. Saya Nuranzani dari Satu Banners. Saya pengen nanya tentang metformin, Pak. Boleh. Apakah selama kita mengkonsumsi metformin itu bisa mengganggu keadaan ginjal? Terus kan obat itu kan harus diminum setiap hari ya, Pak. Kalau bisa ngerusak ginjal itu cara ngatasinnya gimana ya tanpa harus ketergantungan obat? Terima kasih, Pak. Ya. Jawabannya adalah tidak aman ya. Metformin ini aman, tidak merusak ginjal, terutama pada orang-orang yang fungsi ginjalnya baik-baik saja, tapi dengan diabetes. Justru diabetesnya itu yang merusak ginjal. Dengan pemberian metformin, gula darahnya terkendali, ginjalnya jadi tidak rusak. Nah, itu harus diberi penjelasan ke orang awam. Diabetesnya sendiri justru yang merusak ginjal itu diabetesnya, bukan metforminnya. Gitu ya. Nah, itu terus aman. Jadi ini aman sampai pada kondisi tertentu. Kondisi yang gagal ginjalnya 3B. Jadi kan masih ingat kriteria gagal ginjal 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5 ya. Kalau 5 itu udah gagal ginjal terminal, udah harus cuci darah gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya jangan diberikan metformin, diberikan insulin. Tapi kalau misalnya masih gagal ginjal, fungsi ginjalnya normal, ataupun ada penurunan fungsi ginjal tapi tidak sampai segini ya, tidak lebih dari 3B, itu masih bisa diberikan metformin, masih aman. Dan juga metformin itu tidak menyebabkan hipoglikemi, jadi aman. Nggak usah khawatir harus nanti gulanya turun jadi nggak sadar meninggal, itu nggak aman. Kalau memang sudah gagal ginjalnya sudah di atas 3B ya harus dihentikan, nggak boleh diberikan gitu. Tidak ada penawarnya, jadi solusinya memang harus dihentikan kalau lebih dari 3B. Tapi kan jangan menjadi panik gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tetap bisa diberikan. Justru kalau manfaatnya banyak, nggak cuma di gula darahnya, bisa mencegah kematian pada pasien diabetes, bisa menurunkan kanker, menurunkan sakit jantung, menurunkan Alzheimer otak ya pada diabetes, juga mencegah gagal ginjal juga sebenarnya metformin ini. Jadi lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya, resikonya. Jadi ya diberikan saja gitu. Gimana, ada pendapat atau sanggahan? Nur Anzani ya. Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ya. Ya, ada yang lain? Bapak izin bertanya. Silakan. Izin, saya Salsabila Sania Balkis dari kelas 1 ANARS, Pak. Izin bertanya mengenai obat ibuprofen, Pak. Itu kan dia obat anti demam ya, Pak. Ya. Tapi teman saya itu dia kayak udah ketergantungan kalau misalnya lagi halangan, dia ngerasa perutnya sakit atau kayak pusing, dia langsung minum ibuprofen. Itu ada efeknya atau gimana sih, Pak? Terima kasih. Kalau efek ketergantungannya sejauh ini saya belum baca referensinya ya. Bisa saja itu efek placebo ya, efek sugesti itu. Nah, cuman efek sampingnya yang berbahaya adalah ini, efek samping perdarahan ya. Jadi kalau dia terus mengkonsumsi itu secara lama dan juga apalagi sebelum makan gitu ya, lambungnya masih kosong, itu efek samping perdarahan lambungnya besar. Setidaknya dia mual muntah gitu ya.
tanpa kok sampai muntah darah hitam, nah itu berarti udah ada berdarah lambung gitu. Itu bahaya. Jadi sebenarnya obat mens itu kalau kram itu kita bisa paling gampang tuh diet rendah garam katanya. Jadi sedikit mengkonsumsi garam itu dia bisa mengurangi nyerinya. Andai kata nyeri pun ya paracetamol sih sebenarnya yang lebih aman ya. Meskipun efektivitasnya tidak sebaik ibuprofen, tetapi itu lebih aman dikonsumsi. Pemberian kronis paracetamol itu masih relatif lebih aman, bukan yang nggak aman ya. Apa namanya obat kalau diminum terus-menerus kan ya tetap ada resikonya, tapi paracetamol ini lebih aman daripada ibuprofen. Jadi kalau farmakologi kita mempertimbangkan keuntungan dan manfaat dan mudaratnya ya, risk and benefit-nya. Kita lihat mana gitu. Paracetamol dan ibuprofen lebih aman, lebih menguntungkan pemberian paracetamol, terutama pada sakit mens itu ya, nyeri kram itu ya. Ya udah pakai ini. Itu bisa juga sebenarnya spasmolitik, jadi obat pencernaan ya. Nanti kita bisa berikan spasmolitik, loperamid gitu. Itu juga bisa diberikan itu. Nah, pertanyaan banyak orang awam tuh bilang kan obat kalau dia udah kena diabetes, kena hipertensi itu emang aman minum obat terus-menerus. Kalau kita pertimbangkan risk and benefit-nya, justru lebih aman konsumsi obat terus secara terus-menerus, hipertensinya terkontrol, diabetesnya terkontrol, jadi tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung. Jadi kita namanya obat diberikan jangka panjang pasti ada resikonya. Tetapi kita lihat apakah resikonya itu lebih besar atau lebih sedikit daripada manfaatnya. Dalam hal ini lebih banyak manfaatnya, jadi tetap harus diberikan seumur hidup. Nah, itu harus dijelaskan ke orang-orang sekitarnya. Ada gimana terjawab? Baik, terjawab Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ini Vanessa, open mic, mau nanya? Tiga ini menjaga jarak, mencuci tangan sama berarti. Apaan? Karena 5. Apa? Kayak bocor ya? Jarak cuci tangan, pakai masker. Saya Red Soli izin bertanya. Gimana? Ada yang mau nanya ya? Saya Pak Red Soli ya. Ya, silakan. Tadi kan katanya ibuprofen tuh juga bisa buat ngilangin nyeri kan ya Pak ya? Ya. Nah, tapi saya biasanya kalau misalnya lagi sakit haid itu biasanya pakai asam mefenamat Pak. Itu jauh lebih aman mana, ibuprofen atau asam mefenamat? Asam mefenamat yang lebih aman karena dia tidak menyebabkan kerusakan menyebabkan pendarahan lambung. Jadi ya asam mefenamat masih oke diberikan untuk ini, untuk nyeri untuk mens itu ya masih boleh asam mefenamat. Tapi untuk kronis itu lebih baik paracetamol karena lebih aman diberikan kronis. Tapi kalau sesekali aja asam mefenamat masih oke. Terima kasih Pak. Ya, ini ada yang nanya di chat ya, Orinox. Yang koksip ini ya, cuman Orinox itu dia obat namanya ya. Sejauh ini relatif aman untuk diberikan nyeri sendi. Efek sampingnya, cuman efek sampingnya itu dia ini COX-2 inhibitor dia menyebabkan agregasi platelet. Jadi dia beresiko untuk sakit stroke sama infark miokard. Jadi kalau memang itu sesuai dengan resep dokter, itu nggak apa-apa, diminumlah gitu. Karena itu dokter sudah mempertimbangkan tadi ya, manfaat dan manfaatnya nggak apa-apa, diminumkan aja obat Orinox ini ya, COX-2 inhibitor ini. Tapi kalau asal beli dari warung, saya nggak tahu kenapa sekarang ini banyak orang membeli obat dengan gampangnya di apotek gitu ya, obat antibiotik, obat apa, padahal mereka nggak tahu bahayanya apa, manfaat resikonya lebih besar yang mana gitu.
Kalau sesuai dengan resep dokter, silahkan diminum gitu. Berarti kan memang manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Cuman efek sampingnya, ini stroke dan infak miokard, tetapi tidak terlalu sering ya, jarang gitu ya. Terutama pada usia muda, namun tetap harus dimonitor ya. Cara monitornya ya ke dokter itu, dilihat di follow up ya, apakah memang harus terus-menerus diberikan atau enggak. Oke ya, terjawab apa enggak nanti bisa di chat aja ya. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Silakan. Sebelumnya saya Hati Nair dari kelas 1 RKI. Jadi sebelumnya saya itu sempat mikir kalau aspirin itu obat sakit kepala, Pak. Nah, tadi Bapak bilang itu aspirin obat antitrombotik ya, Pak, untuk pelebaran pembuluh darah. Koreksi saya jika saya salah ya, Pak. Berarti kalau untuk orang-orang yang mengonsumsi obat aspirin yang tujuannya untuk menghilangkan sakit kepala itu, ya, sebenarnya nggak salah. Aspirin itu memang dipakai untuk awalnya, dipakai untuk obat nyeri kepala dan juga demam pada zaman dulu. Kalau kalian masih ingat, saya nggak tahu ya kalau film-film Hollywood yang zaman dulu tahun 2000-an atau 90-an itu kalau mereka habis mabuk gitu ya, mabuk malamnya dugem gitu, paginya dia hangover ya, pusing kepalanya, itu biasanya mereka paracetamol gitu ya. Cuman sekarang di Indonesia yang jelas itu aspirin jarang dipakai untuk demam. Kenapa? Tidak terlalu efektif. Untuk nyeri kepala, maaf, tidak terlalu efektif karena nyeri kepala itu kan bisa aja karena bukan proses, ya mungkin ada proses inflamasi ya, tapi tidak seefektif paracetamol untuk nyeri kepala. Dan juga satu lagi, efek sampingnya, kembali lagi ke efek sampingnya. Aspirin efek sampingnya pendarahan lambung. Sendiri mual muntah gitu ya, asam lambung meningkat gitu. Kalau paracetamol itu aman, sejauh ini aman, asalkan tidak diberikan dalam dosis yang besar. Masalah pencernaannya sejauh ini belum ditemukan ya, pendarahan lambung, mual muntah gitu. Jadi konsumsilah obat sesuai dengan indikasinya apa. Paracetamol dia memang untuk nyeri kepala, aspirin dia sekarang untuk pengencer darah gitu. Kalau untuk nyeri kepala bisa, tapi tidak terlalu efektif, masih ada alternatif obat lain. Gimana Hertinayu? Ya Pak, Oke. saya mengerti. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Pak, izin masuk. Ya, silakan, Siva. Saya Siva ingin bertanya lagi masalah diabetes. Diabetes ini kan ada suntikan insulin ya Pak. Ya. Nah, penggunaan suntikan insulin ini yang saya tahu ada yang namanya Novorapid dan Lontus ya Pak. Betul. Nah, keduanya itu keefektifan dan keamanannya itu apa sama seperti metformin? Jika sama, jika tidak sama, apa efek sampingnya? Ya, itu ini terbagi menjadi konsep kerjanya. Jadi ada yang kerjanya singkat, ada yang untuk jangka panjang, dan juga jangka sedang. Yang jelas insulin dengan metformin itu cara kerjanya beda. Kalau insulin itu dia sebagai pengganti insulin di tubuh, kalau metformin dia meningkatkan sensitivitas insulin gitu. Jadi kalau misalnya pada awal-awal diabetes yang kurang dari 5 tahun itu masih bisa diberikan yang ini ya, yang ini itu masih diberikan insulin masih bisa karena prosesnya masih resistensi insulin. Tapi kalau sudah sekresi insulinnya menurun, mau nggak mau tidak hanya diberikan metformin, tapi dikombinasi dengan pemberian insulin ini gitu. Nah, kenapa perlu ada kerja singkat sama panjang? Itu dia ada yang untuk jangka pendek, misalnya kita mau makan nih, gitu, mau makan, misalnya ada pasien diabetes mau makan, kan gulanya pasti naik. Nah itu diturunkan gulanya dengan diberikan insulin yang jangka pendek. Nah perlu juga jangka panjang supaya untuk maintenance. Jadi setelah makan itu gula darahnya
nggak melonjak naik gitu ya. Nah, itu diberikan gula darahnya itu terkontrol seharian gitu. Nah, itu ada masing-masing fungsinya nanti. Ada yang untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang untuk yang maintenance-nya itu. Nah, biasanya jangka panjang itu dia baru akan bekerja itu 4-8 jam setelah disuntikan gitu ya. Tapi efeknya lama, bisa sampai seharian. Nah, kalau yang jangka pendek itu biasanya pas habis makan tuh biasanya setengah jam atau 1 jam atau bahkan mungkin kurang dari setengah jam udah bekerja. Nah, tapi efek lama kerjanya sedikit gitu. Biasanya untuk orang-orang habis makan gitu. Itu nanti jadi ada Lantus Novorapid itu dia beda onsetnya, singkat apa panjang. Itu ada pembahasan lebih spesifiknya ya. Kenapa kok diberikan itu ya? Kira-kira gimana? Terjawab? Untuk keefektifan dan keamanannya itu apa sama Pak kayak metformin? Insulin itu lebih efektif daripada, maksudnya efektif itu lebih ke gulanya langsung turun cepat gitu. Orang bilang itu efektif ya boleh dibilang efektif bisa, tapi hati-hati gula yang turun mendadak itu bisa mengakibatkan hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu mengancam nyawa. Kalau metformin itu gulanya turunnya tuh nggak lama, tapi stabil gitu ya, dan dia tidak menimbulkan hipoglikemi. Jadi makanya perlu adanya kombinasi. Jadi insulinnya naik, terus sensitivitasnya juga ditingkatkan gitu. Kalau untuk efektivitasnya dalam hal menurunkan gula darah, insulin lebih efektif, tapi hati-hati gula darahnya yang ngedrop, takutnya hipoglikemi ya. Gitu. Terjawab nggak? Terjawab Pak, terima kasih. Oke, ini udah 5 menit lagi jam 12 ya. Ya, izin Bapak untuk mungkin sudah lewat untuk jamnya Bapak. Ya, bisa screenshot? Apa sudah? Izin Bapak belum. Untuk anak kelas A bisa raise hand dulu ya. Untuk kelas B sebentar dulu.